Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu negara yang selama puluhan tahun diembargo oleh Amerika Serikat. Tetapi negara tersebut bergeming dan kokoh sebagai negara yang berdaulat. Negara yang saya maksud adalah Kuba. Kuba secara resmi bernama Republik Kuba, terdiri dari Pulau Kuba serta beberapa pulau kecil. Terletak di Kepulauan Karibia Utara pada pertemuan Laut Karibia, Teluk Meksiko, dan Samudra Atlantik. Kuba adalah pulau terbesar di Karibia dengan lebih dari 11 juta penduduk. Karena letaknya yang berada di wilayah Amerika Tengah, maka Kuba menjadi negara yang cukup penting pada saat Perang Dingin terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Dengan sistem pemerintahannya yang komunis, maka Kuba menjadi kunci kekuatan Uni Soviet yang cukup membuat pusing Amerika Serikat. Selain itu, Kuba juga hampir menjadi pemantik perang nuklir global antara Amerika Serikat dan juga Uni Soviet. Babak final Perang Dunia Kedua menyisakan dua kekuatan besar, yaitu Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, sekaligus membuka babak baru dalam persaingan antara kedua negara tersebut yang dikenal dengan sebutan Perang Dingin. Perang Dingin membawa dampak yang cukup buruk ke seluruh dunia. Perang ideologi ini membuat banyak negara melakukan revolusi perang saudara, tak terkecuali Kuba. Meningkatnya pergerakan revolusi di benua Amerika, khususnya Amerika Selatan dan juga Tengah, berdampak kepada Kuba. Revolusi Kuba terjadi pada saat kepemimpinan Fulgencio Batista. Batista dianggap otoriter pada waktu itu. Kebijakan-kebijakan Batista juga dianggap terlalu banyak menguntungkan pihak asing, terutama Amerika Serikat. Dalam hal ini, tentu saja banyak ditentang oleh kalangan-kalangan yang pro-revolusi. Pemimpin revolusi Kuba yang paling terkenal pada waktu itu adalah Fidel Castro. Tercatat bahwa Castro melakukan beberapa kali gerakan revolusi antara tahun 1953 hingga 1955 dan juga rentang waktu 1955 sampai dengan 1959. Kiprah awal Fidel Castro dalam revolusi Kuba adalah melakukan serangan ke Barak Moncara pada tahun 1953 silam untuk mencoba menggulingkan Presiden Fulgencio Batista. Namun, serangan yang bertujuan untuk menggulingkan pimpinan diktator tersebut gagal, yang mengakibatkan Castro bersama 25 orang pengikutnya dipenjara selama setahun. Setelah itu, ia dan beberapa kawannya melakukan ekspedisi ke Meksiko. Di negara yang berbatasan dengan Amerika Serikat tersebut, yaitu di Meksiko, Fidel Castro kemudian berkenalan dengan Ernesto Che Guevara. Sejak saat itu, Castro berkawan dekat dengan Che Guevara. Mereka didekatkan karena pandangan yang sama, yaitu pemikiran sosialis yang dipengaruhi Marxisme dan juga Leninisme. Che Guevara bergabung dalam kelompok gerakan yang digagas oleh Fidel Castro dan kembali ke Kuba untuk melakukan revolusi yang kedua, menggulingkan kepemimpinan diktator Batista di Kuba. Puncaknya, pada tanggal 1 Januari 1959, Batista akhirnya dapat digulingkan oleh Fidel Castro dan ia melarikan diri ke Amerika Serikat. Castro akhirnya naik menjadi pemimpin. Dengan kejadian tersebut, akibatnya Amerika Serikat merasa kecurian. Fidel Castro melakukan revolusi besar-besaran terhadap negaranya, seperti reformasi agraria yang isinya membatasi kepemilikan tanah oleh pihak asing. Bahkan Castro melegitimasi hukum untuk menyita tanah-tanah Kuba yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing. Pihak yang paling dirugikan atas kebijakan Castro tersebut tentu saja Amerika Serikat. Sebab sebelumnya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat banyak yang memiliki saham di Kuba. September 1960, Fidel Castro berpidato selama 4 jam dalam sidang umum PBB. Dalam pidatonya tersebut, Castro mengkritik habis-habisan kebijakan Amerika Serikat yang mengintervensi negara-negara berkembang, termasuk Kuba.
Amerika Serikat yang merasa terusik atas sikap-sikap Castro kemudian mengembargo ekonomi terhadap Kuba dengan mengurangi kuota impor gula. Pembatasan impor gula tersebut tentu saja berdampak buruk terhadap Kuba karena gula merupakan sumber devisa utama dari Kuba. Di sisi lain, Kuba mengambil alih 383 perusahaan swasta dan menasionalisasi 166 perusahaan Amerika Serikat yang ada di Kuba. Hal ini tentu semakin mengakibatkan Amerika Serikat mengalami kerugian yang cukup besar. Atas tindakannya tersebut membuat Amerika Serikat semakin geram. Di sisi lain, hubungan Kuba dengan Uni Soviet semakin akrab. Bahkan, kedua negara tersebut menjalin kerjasama bisnis. Kuba menerima pinjaman uang dari Uni Soviet dan pesanan jutaan ton gula setiap tahun. Meskipun Castro berhasil membawa Kuba keluar dari bayang-bayang Amerika Serikat, namun sikap pemerintahannya yang cenderung tertutup, dianggap diktator, membuat sebagian rakyat tidak menyukainya. Atas hal tersebut menyebabkan beberapa penduduk tidak betah lagi tinggal di Kuba. Banyak penduduk Kuba yang akhirnya meninggalkan negaranya menuju Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat kemudian menggunakan para imigran tersebut untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro dari dalam kekuasaan. Upaya penggulingan Fidel Castro dari kursi pemerintahan ini dikenal sebagai invasi Teluk Babi yang berlangsung pada 15 sampai dengan 17 April 1961. Penyerbuan yang sebagian besar dilakukan oleh imigran-imigran ini didukung dan dipersenjatai oleh CIA. Invasi ini dengan cepat dapat digagalkan oleh Castro. Amerika yang kalah harus menanggung biaya makan dan obat-obatan seharga 53 juta dolar untuk ditukar dengan pembebasan tawanan. Kekalahan ini adalah pukulan telak bagi negeri Paman Sam. Selain itu, karena peristiwa ini, Kuba memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Amerika Serikat. Hal ini tentu membuat Uni Soviet menjadi semakin senang karena mendapat rekan strategis di wilayah Amerika Serikat. Keberadaan negara komunis Kuba masih diiringi ketegangan dengan Amerika Serikat. Ketegangan ini pun berlanjut pada krisis misil Kuba yang terjadi pada 14 sampai dengan 28 Oktober 1962. Intelijen Amerika Serikat melaporkan adanya aktivitas pembangunan instalasi nuklir Uni Soviet di wilayah Kuba, yang termasuk rudal balistik jarak menengah. Instalasi nuklir tersebut hanya berjarak 90 mil dari wilayah Amerika Serikat, yang jelas mengancam kawasan pantai timur Amerika sewaktu-waktu. Presiden John F. Kennedy mencegah usaha tersebut dengan memblokade sekitar perairan Kuba. Usaha ini dimaksudkan untuk mencegah masuknya kapal selam Uni Soviet yang diduga membawa peralatan nuklir ke Kuba. Krisis misil Kuba berakhir dengan kesepakatan antara John F. Kennedy dengan Nikita Khrushchev pada tanggal 28 Oktober 1962. Amerika berjanji tidak akan menguasai Kuba dan melucuti rudal-rudalnya di Turki. Sedangkan Uni Soviet akan menarik seluruh instalasi nuklirnya dari Kuba. Penyelesaian krisis ini membuat lega warga dunia, karena jika berlanjut dalam perang fisik, maka kehancuran dunia dapat lebih parah lagi bahkan dari Perang Dunia Kedua. Meski krisis misil Kuba telah berakhir, namun ketegangan antara Kuba dengan Amerika Serikat terus berlanjut. Amerika benar-benar melakukan segala cara untuk membungkam Kuba. Pada tahun 1963 misalnya, pemerintahan Kennedy kembali memberlakukan larangan ketat pada pengiriman uang dan perjalanan wisata ke Kuba, membatasi kegiatan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi Kuba menjadi terhambat. Pada tahun 1980, ketika Castro melonggarkan aturan imigrasi, sekitar 125.000 orang dari Kuba, termasuk narapidana, melarikan diri ke Amerika Serikat. Saat Amerika Serikat dipimpin oleh Donald Reagan, dalam sebuah pidatonya, Reagan menyebut bahwa Kuba masuk dalam 5 negara yang mendukung kegiatan terorisme. Menyusul pernyataan Reagan tersebut, Amerika kembali mengembargo Kuba dengan membatasi perjalanan bisnis dan juga perjalanan wisata. Tahun 1994,
Kuba menandatangani perjanjian dengan Amerika, di mana Amerika setuju untuk mengakui 20.000 imigran dari Kuba dengan syarat Kuba menghentikan eksodus pengungsinya. Tahun 1998, Amerika kembali melonggarkan aturan pembatasan pengiriman uang kepada sanak keluarga bagi warga Kuba yang ada di Amerika Serikat. Di tahun 2001, Amerika mengekspor makanan ke Kuba untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 40 tahun terakhir setelah ada permintaan dari pemerintah Kuba untuk membantu mengatasi dampak badai Michelle. Dan di tahun yang sama pula, mantan Presiden Amerika yaitu Jimmy Carter membuat kunjungan bersejarah dalam menanggapi tuduhan AS terhadap senjata biologis Kuba. Carter adalah tokoh AS pertama yang datang untuk mengunjungi Kuba sejak revolusi di tahun 1959. Tahun 2006, Raul Castro secara resmi dilantik sebagai Presiden Kuba menggantikan pendahulunya yaitu Fidel Castro. Di tahun yang sama pula, Barack Obama terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Saat pemerintahan Amerika dipimpin oleh Barack Obama, upaya memperbaiki hubungan dengan Kuba memasuki titik terang. Pada Maret 2016, Obama menjadi Presiden Amerika pertama sejak era Perang Dingin yang menginjakan kakinya di Kuba. Banyak pihak yang menyangka bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Kuba akan membaik. Usaha Obama untuk memperbaiki hubungan AS dengan Kuba ternyata tidak dilanjutkan oleh penerusnya yaitu Donald Trump. Pada November 2017, diumumkan bahwa pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump telah memberlakukan kembali aturan baru yang menegaskan pembatasan bisnis dan perjalanan yang dilonggarkan oleh pemerintahan Obama. Hingga pemerintahan Trump berakhir, hubungan Amerika Serikat dengan Kuba masih jalan di tempat. Sekian pembahasan dari saya, mohon koreksi apabila ada hal-hal yang saya sampaikan tidak sesuai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.